bahagia. Kami CGP Angkatan 6 Kabupaten Subang dengan Fasilitator Ibu Nusiasi, saya Denny Kartasondana dari SMN Subang dengan PP Haji Asep Supriyatna. Saya Agus Wahyu dari SMK Negeri 1 Subang dengan PP Haji Asep Supriyatna. Saya Lilis Nani Sumarni dari SMA Negeri 1 Subang dengan PP Ibu Giring Puspita. Kami akan melakukan praktek coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan melakukan coaching ya. Dan Pak Agus sebagai coach ya, dan Bu Lilis sebagai coach. Nah, Bu Lilis bagaimana untuk coaching hari ini? Apa yang sudah disiapkan oleh Bu Lilis? Saya sudah mempersiapkan rubrik ya dalam Oke. ini, kemudian tadi tahapan atau kompetensi yang dibuatkan, lalu indikator pencapaian. Baik. Kompetensi coachingnya ingin Ibu perkuat apa? Kompetensinya ketiga-tiganya sih ini Baik. harapannya ya. Yang pertama itu tadi kesadaran penuh, Ya. kemudian pendengaran aktif, kemudian yang ketiga itu pertanyaan dulu. Oke, baik. Apakah sudah siap untuk itu? Untuk siap. Coaching? Ya, baik. Silakan untuk melakukan coaching. Assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini Pak Agus? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah ya. Ada yang bisa saya bantu? Katanya kemarin mau ngobrol. Kira-kira apa nih yang mau diobrolkan? Iya nih Bu, saya tuh ingin ngobrol, ingin diskusi gitu, karena ada sesuatu hal nih yang ingin saya obrolkan mengenai siswa saya yang siswa PKL saya Bu. Oh, tentang siswa PKL ya. Kalau boleh tahu, gimana nih ceritanya tentang siswa PKL ini? Misalnya apa? Jadi pada saat beberapa waktu lalu ini kan siswa PKL sekarang sedang berjalan di perusahaan itu. Terus kemarin itu saya mendapat telepon dari pihak perusahaan. Nah, pihak perusahaan itu menghubungi saya meminta ada tambahan lagi siswa PKL sebanyak 30 orang, jadi ada penambahan. Nah, seperti itu. Kemudian saya jawab, ini siswanya tersisa ada 18 orang. 18 orang ini, terus saya sampaikan, Pak, gimana ini hanya ada 18 orang. Maka saya kirim, dia kirim. Nah, selanjutnya setelah itu beberapa hari kemudian ada telepon lagi dari perusahaan yang berbeda, meminta lagi karena siswa PKL yang di sana waktu PKL-nya akan habis dalam 2 minggu ini, minta tambahan penggantinya, bukan tambahan ya, meminta pengganti gitu. Pengganti PKL yang 4 orang pulang, ini harus ada penggantinya 4 orang. Nah, bingung Bu dengan kondisi seperti ini. Ya, sepertinya ini apa namanya ya, jadi masalah juga ya. Di satu sisi ini harus dipenuhi, tapi ada perusahaan lain lagi ya yang harus dipenuhi. Oke, jadi di sini Pak Agus ini apa sih yang ingin Pak Agus dapat dari pembicaraan kita ini? Ya mungkin saya itu dari kebingungan tadi, saya itu ingin dapat solusi Bu, harus bagaimana gitu ya dalam menyelesaikan permasalahan tadi, karena dua-duanya perusahaan ini kan istilahnya mitra yang baik nih Bu, dua-duanya harus saya penuhi. Perusahaan A harus saya penuhi, perusahaan B juga harus saya penuhi, saya tidak bingung siapanya. Oh iya ya Pak ya, semoga pertemuan kita ini bisa memberikan pencerahan ya. Ya nih, apa nih Pak, kalau menurut Pak Agus kira-kira apa ya penyebabnya sehingga perusahaan itu bisa meminta siswa PKL dari sekolah kita? Nah, ini mungkin sebetulnya bagi saya ini sesuatu yang menggembirakan ya. Ada permintaan siswa PKL
tambah. Nah, alat kondisi saya biasanya kalau meminta PKL itu berarti siswa kita yang sedang berjalan PKL di sana biasanya bagus gitu, kualitasnya sedikit minta lagi. Nah seperti itu kemungkinan besarnya. Di samping itu juga mungkin ada produksi yang meningkat mungkin sehingga ada penambahan personil untuk PKL seperti itu. Iya ya, alhamdulillah berarti ya siswa-siswa PKL dari sekolah kita ini kerjanya bagus ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya, jadi ada meminta penambahan terus ya dari sekolah kita gitu ya. Jadi banyak orderan juga sehingga banyak job juga yang didapat ya. Nah, selanjutnya apa rencana Pak Agus agar permasalahan itu bisa diatasi? Nah, mungkin ya saya memikirkannya rencana pertama mungkin saya akan komunikasi dulu nih. Saya akan komunikasi dulu dengan beberapa kepala sekolah ya, sebagai penanggung jawab sekolah ini. Kemudian saya juga akan mendiskusikan dan mengkomunikasikan kepada pihak perusahaan juga Bu, pihak perusahaan A maupun pihak perusahaan B yang ini meminta. Nah, saya akan melakukan negosiasi juga meminta bantuan bapak kepala sekolah. Nah, power bapak kepala sekolah mungkin luar biasa lah ya ketika bertemu dengan manajemen dari perusahaan sehingga memberi kekuatan dalam negosiasi. Saya akan memohon dan meminta pihak perusahaan mungkin dari yang daftar 18 siswa saya akan merevisinya menjadi 14 sehingga yang 4 orang saya akan kirimkan kepada perusahaan yang meminta lagi itu sehingga dua-duanya perusahaannya terpenuhi gitu. Perusahaan A terpenuhi walaupun jumlahnya sedikit kurangi dan perusahaan B juga terpenuhi, jadi tujuannya agar kepuasan dari industri dipenuhi seperti itu rencananya. Ya udah bagus sekali ya rencananya Pak. Tadi saya mendengar juga tadi Bapak menyebutkan akhirnya ditemukan ya jadi solusinya itu jadi semuanya berusaha dipenuhi gitu ya. Oke, tadi saya kayaknya ingin tahu nih bentuk tanggung jawab Pak Agus untuk mengatasi permasalahan tadi itu kira-kira kapan nih Pak Agus mau melakukannya dan tadi melibatkan siapa saja untuk kegiatan ini? Mungkin saya akan segera ya untuk waktu mungkin setelah pertemuan ini juga saya akan segera menghadap pada kepala sekolah dan berkoordinasi juga menghubungi pihak perusahaan agar segera terselesaikan. Akan menegosiasi perusahaan A dengan meminta bantuan juga bapak kepala sekolah. Kemudian dari situ setelah mendapatkan jawaban yang positif di pengajuan kita disetujui oleh perusahaan, baru saya akan komunikasi dengan perusahaan B karena kalau langsung dua-duanya dihubungi kan belum tentu juga perusahaan A akan mengizinkan permohonan tersebut untuk dialihkan kepada perusahaan B. Jadi saya akan segera langsung menghubungi pihak-pihak terkait tersebut untuk mendiskusikannya seperti itu dengan meminta penguatan dari bapak kepala sekolah itu. Oke, baiklah Pak Agus, semoga lancar ya. Amin Bu. Tadi sudah dapat solusinya ternyata ya. Nah, ada lagi yang ingin disampaikan Pak Agus kira-kira? Untuk sementara barangkali seperti cukup Bu. Terima kasih banyak juga sudah memberikan pertemuan ini, memberikan pencerahannya sehingga saya tidak bingung lagi seperti awal tadi. Iya, sama-sama ya Pak Agus, semoga sukses. Siap Bu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya coachingnya sudah berjalan dengan baik. Saya amati tadi Bu Ulis sebagai coach, kira-kira apa yang sudah tadi Ibu lakukan ya dalam hal coaching tadi, indikator apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Ya baik, terima kasih Pak Denny. Tadi saya sudah menyampaikan kepada Pak Agus gitu ya. Tadi Pak Agus juga sudah tadi saya sudah menyampaikan beberapa pertanyaan yang terbuka, yang berbobot gitu ya, sampai akhirnya
coach ini juga menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya seperti itu, dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Tadi sudah jelas mulai dari tahapan tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan terakhir adalah komitmen atau tanggung jawabnya dari coach ini. Iya, jadi tadi pun saya amati ya dari coaching tadi, ya saya catat tadi bagaimana yang saya amati itu ibu menggunakan alur Tirta ya. Walaupun dalam coaching ini banyak metode lain, tadi saya perhatikan ibu menggunakan alur Tirta, dan saya lihat ibu sudah fokus ya dengan alur yang dibuat di pra coaching tadi, saya sesuai. Dan kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin ibu capai ya, atau ibu kembangkan untuk coaching ya? Barusan tadi itu dengan coaching tadi ibu apa yang ingin kembangkan ke depan kepada siapa? Yang ingin saya kembangkan tadi mungkin pada saat kita mengcoach seseorang, kita perlu perhatian yang luar biasa ya, Present ya? Yang present, kehadiran penuh. Nah itu mungkin harus lebih dipertahankan begitu ya. Nah itu kehadiran penuh, dan juga kemampuan dalam menggali berupa pertanyaan-pertanyaan tadi gitu, sampai akhirnya si coach ini juga menemukan solusi begitu. Oke, baik, saya kira cukup ya. Dan alhamdulillah berarti coaching untuk sesi ini sudah berakhir, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendiskusikan rubrik penilaian cakapan coaching. Nah, apa yang sudah dipersiapkan oleh Pak Didi sebagai coach dalam pelaksanaan coaching ini? Baik, bagus. Saya sebagai coach nanti bukan sebagai coach sudah mempersiapkan beberapa hal, terutama rubrik yang disiapkan baik pra observasi dan pasca observasi. Selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Didi sebagai coach, dan kompetensi yang lebih spesifik apa yang ingin diobservasi nanti, serta target dari ketercapaian coaching ini apa Pak? Silakan. Baik, nanti ya, kompetensi yang saya nantikan yaitu tentang present, kehadiran penuh, kemudian bagaimana mendengarkan hakim, dan membuat gitu ya. Jadi yang ketiga itu akan saya latih, dan yang paling utama itu adalah bagaimana membuat yang berbuat. Dan indikator yang saya sebagai coach dari coaching ini adalah bagaimana saya dengan coaching menemukan solusi sendiri yang melalui dengan berbuat. Itu Bapak Ibu sudah siap? Pelaksanaan coaching ini mudah-mudahan berjalan lancar. Terima kasih. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam, Bu Lis. Apa kabar, Bu Lis? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Gimana nih hari ini? Ada yang mau disampaikan? Iya nih, kalian saya mau curhat nih tentang kelas saya. Jadi tujuannya Bu Lis kesini untuk apa tadi? Untuk Saya ingin menyelesaikan tentang ini masalah di kelas saya. Saya kan membagi kelompok tuh. Ya. Nah, di kelompok yang saya buat itu adalah beberapa kelompok yang banyak sih. Cuma mereka tuh ada yang komplain, katanya nggak nyaman itu di kelompoknya. Gitu. Jadinya kan buat kelompok itu kan. Gitu. Jadi saya itu ingin menyelesaikan masalah ini. Oke, jadi anak-anaknya merasa nggak nyaman dengan pembagian kelompoknya, gitu ya. Betul. Ngomongnya bagaimana biasanya Ibu kalau di kelas membagi kelompok itu seperti apa? Iya, saya tuh awalnya gini tuh, melihat nilainya dulu ya kan, saya tuh bikin kelompoknya mau heterogen. Jadi berdasarkan nilai tuh ada yang nilainya bagus, nilainya sedang, sama nilainya kurang. Itu tuh saya gabung menjadi satu kelompok. Tujuan awalnya sih untuk memotivasi mereka ya. Jadi yang rajin itu bisa memotivasi yang kurang rajin. Nah, yang kurang rajin itu harapannya itu bisa termotivasi gitu tadinya saya bikin, tapi tetap aja ternyata masih ada aja sesuai yang komplain gitu. Yang komplainnya, jadi kalau misalkan Ibu identifikasi ya dari komplain anak-anak itu ya, nah bagaimana menurut Ibu masalahnya apa aja tuh ya yang kira-kira membuat anak itu jadi komplain, atau komplainnya apa gitu? Bagaimana permasalahan yang Ibu yang Ibu rasakan sebagai permasalahan itu apa aja kira-kira? Iya,
Jadi kan anak itu tuh cerita ya, yang satunya itu bilang katanya nggak nyaman di kelompoknya itu karena dia merasa diandalkan di kelompoknya gitu. Jadi dia itu selalu aja sama teman-temannya itu jadi udah yang ngerjain dia sendiri gitu. Jadi kan dia merasa, duh teman-teman yang lain kok nggak punya tanggung jawab gitu. Jadi akhirnya ya dia sendiri yang menyelesaikan tugas. Jadi dia mungkin merasa capek gitu ya seperti itu. Makanya dia komplain ke saya gitu. Iya, jadi ada anak yang bekerja sendiri ya, dan yang lainnya ada yang nggak bekerja mungkin ya. Betul. Nah artinya, padahal tadi udah dibuat secara heterogen ya kelasnya ya. Betul. Kira-kira nanti untuk menghadapi hal seperti itu ya, kan ibu udah berbuat setidaknya membuat kelas tuh dicoba dengan heterogen ya. Tapi ada komplain seperti itu. Nah kira-kira rencana ibu seperti apa nih untuk menghadapi masalah tersebut? Iya, jadi saya tuh kan mendengarkan dulu ya Pak Den ya dari sisi yang lain, tidak hanya dari satu orang itu juga ya. Saya juga ingin tahu, saya gali lagi tuh dari siswa yang menurut dia tidak kerjasama tuh. Saya tanya, ini kenapa gitu ya? Katanya kata temannya yang satu kelompok itu bilang, katanya apapun yang mereka saran pada saat diskusi nih, mereka tuh kan menyampaikan pendapat kayak gitu, apapun ikut menjawab, terus bekerja serem gak kepake sama si anak yang tadi itu. Anak yang tadi itu kan emang sih kalau diperhatikan dia memang anak yang paling rajin di kelas dan juga pintar sih gitu ya. Jadi teman-temannya itu akhirnya mengandalkan gitu, ya udah karena gak kepake ya udah biasa aja kerjain gitu kan gitu. Nah saya tuh berpikir gimana ya rencana saya tuh mungkin perlu juga apa ya, saya kembali lagi mengevaluasi mungkin ya bahwa pengelompokannya itu bukan hanya dari segi nilai mungkin ya. Jadi sebaiknya itu mungkin saya juga mempertimbangkan aspek yang lain. Bisa jadi mungkin kenyamanannya dulu ya, saya tanya dia nyaman nggak dengan kelompok di situ, dengan siapa dia bisa bekerja sama gitu kan. Terus yang kedua saya juga mungkin harus tegas ya, maksudnya di awal itu menegaskan bahwa setiap anak itu dilihat kemampuannya masing-masing. Kalau anak yang dominan ini nanti tugasnya jadi apa gitu kan. Terus teman-temannya yang lain juga diberi tugas yang jelas mungkin sama saya ya. Ada yang waktu itu kan diskusi tuh. Nah anak yang rajin ini dia bisa memimpin diskusinya. Lalu dia juga saya tegaskan juga bahwa kita harus mau mendengarkan pendapat teman yang lain gitu kan. Jadi masing-masing itu ada pembagian tugas, ada yang jadi moderator pada saat diskusinya, kemudian ada yang menyampaikannya, penyaji, lalu ada juga mungkin nanti yang menyimpulkan seperti itu. Nah kan kalau di saya itu kan biologi ya, jadi ada praktikum. Nah nanti juga mungkin ada yang bertugas nanti menulis di laporan jurnal praktikumnya gitu, bagian seperti itu. Ada yang kalau nggak bisa berbicara apa-apa, misalkan dia bisa nge-print tuh lalu menempelkan di buku jurnal praktikum. Jadi mungkin saya perlu lebih jelas lagi ya untuk penyampaian tugas-tugasnya masing-masing supaya semuanya lebih bertanggung jawab mungkin ya Pak Den ya. Iya betul. Jadi dari awal mungkin kalau anak tadi ibu ya bilang nggak nyaman, lalu tadi ibu udah jelaskan ya dari awal bahwa dibuatnya kan secara heterogen. Ya, artinya setiap anak itu nanti punya potensi yang berbeda mungkin ya. Ada yang memang dalam hal akademik dia pintar, dan juga mungkin secara prestasi dia kurang, jadi dilengkapi dengan yang lain bu ya. Jadi cara ibu tadi bagus ya, ibu memetakan bahwa setiap anak harus punya peran, ya tidak harus sama kan bu ya, sesuai dengan potensi dan bakat masing-masing. Itu ya, iya bu ya. Iya betul Pak Den ya. Saya alhamdulillah nih jadi lega nih, saya udah nyampein ini ke Pak Denny. Ya iya luar biasa Bolis ya. Jadi sekarang Bolis sudah punya tambahan pemetaan ya bagaimana untuk membuat kelompok yang nyaman di kelas ya. Baik Bolis. Bagaimana kira-kira apakah ada yang sebenarnya lagi selain itu? Sudah Pak Denny, tapi saya jadi lega nih. Oh ya, gitu ya. Masih banyak ya sudah membantu saya. Sama-sama Bolis saya pun menjadi punya pengalaman baru juga ya tentang pengalaman Bolis tadi. Ada lagi bicara lagi? Sudah Pak ini. Baik, boleh Bolis. Semoga lancar ya nanti di kelas lebih nyaman lagi anak-anaknya. Yaudah makasih ya Pak Denny ya, saya mau ke kelas sekarang. Baik, Bolis silakan, semoga di kelasnya lebih nyaman lagi ya. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah pelaksanaan coaching tadi sudah berjalan, sudah terselesaikan dengan lancar ya Bapak Ibu. Ini Pak Denny, saya ingin menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi. Jadi ada indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan Bapak dari coaching tadi seperti apa Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Agus.
tadi saya coaching dengan Bu Gelis sebagai coachingnya. Saya sudah melakukan memandu Bu Gelis sebagai coaching untuk mencari ide-ide kreatif untuk mencari solusi dengan saya tanya dengan beberapa pertanyaan yang berbobot. Luar biasa Pak Denny ya. Berdasarkan pengalaman tadi itu menjadi bekal yang luar biasa ya, pengalaman yang luar biasa. Saya juga sebagai observer tadi ingin menyampaikan mengenai hasil coaching tadi ya. Ini pelaksanaan coaching luar biasa sudah berjalan. Saya tadi amati ini sudah mengikuti alur Tirta ya. Jadi pada saat diawali dengan percakapan yang nyaman seperti itu ya, suasananya dibangun dalam suasana nyaman. Kemudian mengikuti alur Tirta juga, tujuannya sudah ditanyakan oleh coach dan coach pun menjawab. Kemudian penggalian identifikasi permasalahan juga, rencana aksinya sudah tergali sehingga jawabannya dari coach itu sendiri, sampai kepada bentuk tanggung jawab dan komitmen sudah ditanyakan oleh coach dan coach pun menjawabnya dengan baik. Nah, selanjutnya apa ini dari pelaksanaan coaching tadi, kompetensi apa ya yang ingin Bapak kembangkan lagi? Ya baik, terima kasih. Jadi dari pengalaman tadi saya berpikir saya harus meningkatkan atau mengembangkan kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan yang efektif ya untuk coach agar si coach ini menemukan solusinya gitu. Jadi membuat kalimat-kalimat pertanyaan yang berbobot yang merangsang ide-ide kreatif dari si coach. Itu yang perlu saya tingkatkan oleh Agus. Baik, sekarang kita akan berdiskusi ya Pak di kegiatan rak seperti ini sebelum pelaksanaan coaching ini. Nah di sini saya mungkin ingin bertanya ke Pak Agus ya sebagai coach ya. Nah apa saja sih Pak yang akan dipersiapkan nanti untuk kegiatan coaching ini? Apa saja? Saya sudah mempersiapkan juga untuk pelaksanaan coaching ini mengikuti rutin dari kementerian Jadi semua tadi sudah siap ya Pak ya. Kemudian kompetensi coaching yang dikembangkan juga apa? yang ingin dikembangkan tentunya pertama kehadiran coach. Kemudian saya ingin mengenalkan aktif, saya disampaikan oleh coach juga mengajukan pertanyaan. Siap ya Pak ya. Oke, selanjutnya bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi? Untuk kompetensi yang lebih spesifiknya tentunya mungkin di kemampuan tanya jawab tadi tentunya dalam pelaksanaan coaching itu tetap kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan pun akan tetap. Baik ya, mungkin ini ya. Terima kasih ya Pak Agus semua harapannya dan sudah mempersiapkan. Lalu kita sama-sama mulai kegiatan coaching. Assalamualaikum. Salam. Gimana Pak Denny? Alhamdulillah Sehat Pak? Sehat Agus. Alhamdulillah. Bagus bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Kondisi fit ya. Katanya nih Pak Denny ada yang ingin didiskusikan nih ya dari kita pertemuan hari ini ya. Apa nih ya, tujuan hari ini nih dari pertemuan ini, apa yang Pak Denny capai nih kira-kira? Ya, terima kasih Pak Agus. Pertama sudah mau meluangkan waktu. Saya ada sedikit permasalahan Pak Agus terkait dengan ya Pak Agus alhamdulillah saya sekarang duduk sebagai panitia ulangan ya di akhir semester. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Agus. Kalau boleh tahu nih Pak Denny, apa yang ingin Pak Denny diskusikan? Apakah ada hal-hal yang perlu kita obrolkan untuk dicarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi? Ya intinya sih tentang pengumpulan soal Pak Agus.
kan aku tahu sendiri kan kita soal deadline-nya tanggal berapa. Nah ini saya kan sering juga infokan di grup pada guru-guru agar guru-guru ingat dengan tugasnya, lupa. Jadi ya seputar itu Pak, seputar tentang pengumpulan soal sih. Intinya. Seperti itu ya. Jadi menjelang PAS mungkin ya pada ini ya, sehingga pada ini dari bagian kurikulum sebagai koordinator dalam pelaksanaan PAS ya Pak, yang mengkoordinir soal ujian seperti itu ya. Iya. Betul ya. Ya jadi kan Pak Agus tahu sendiri kan bahwa saya ditugaskan untuk menyiapkan atau memastikan soal-soal itu terkumpul ya dan soal dibuat oleh para guru-guru. Nah saya bertugas untuk menyiapkan soal tersebut agar tepat waktu bisa ditentukan agar nanti panitia bisa meneruskannya untuk diinput ke aplikasi. Begitu Pak Agus. Seperti itu ya. Maaf nih Pak Denny, menurut Pak Denny apa yang menjadi hambatan Pak Denny dalam melaksanakan tugas Pak Denny dalam pengumpulan soal ini Pak Denny? Nah itu yang jadi ini Pak, saya juga kaget juga ya, ternyata ada respon dari guru-guru yang di luar dugaan saya juga gitu. Saya pikir karena saya kan hanya mengingatkan ya, mengingatkan tupoksinya guru juga bahwa soal terkumpul harus tanggal sekian. Nah saya kan Pak Guru juga tahu kan, saya suka menginfokan di grup bahwa yang sudah membuat soal adalah Bapak Anu, Ibu Anu, saya sebutkan di grup itu kan. Nah ternyata kata Bapak sekolah, beberapa guru yang mungkin belum mengerjakan tugasnya itu merasa ya kurang enak dengan info di grup tersebut. Mungkin dia merasa bahwa ketahuan lah mungkin ya dengan guru lain bahwa dia belum menyelesaikan tugasnya. Nah padahal kan niat saya itu kan awalnya hanya ya menginformasikan, yang pertama mengapresiasi juga lah, mengapresiasi bahwa Bapak Ibu guru yang sudah selesai tepat waktu saya infokan di grup. Nah ternyata yang belum mengerjakan tugasnya itu responnya ada yang kurang baik, malah mungkin merasa saya menjadi saya memburu-buru dia untuk mengerjakan soalnya. Padahal saya kan di info pun sudah saya sebutkan bahwa masih ada waktu, silakan Bapak Ibu kerjakan, deadline-nya tanggal sekian. Nah itu bagus. Seperti itu ya Pak Denny. Ya. Luar biasa ya tugas Pak Denny di sekolah ini, memang berhadapan dengan rekan-rekan guru ya. Betul. Seperti itu. Tadi Pak Denny menyampaikan bahwa Pak Denny mengingatkan juga ya kepada rekan guru-guru tentang batas waktu pengumpulan. Terus yang saya tangkap tadi Pak Denny juga mendapatkan informasi bahwa ada beberapa rekan guru yang memberi tanggapan ya, memberi tanggapan. Nah ini yang saya ingin tahu Pak Denny, tanggapan atau respon seperti apa nih yang sehingga yang tadi Pak Denny sampaikan itu menjadi hambatan atau gangguan. Ini tanggapan seperti apa nih Pak Denny? Apakah dalam percakapan grup WA atau langsung Pak Denny atau melalui tadi sekolah dan sebagainya, itu seperti apa Pak Denny? Ya, jadi saya pun ini baru tahunya beberapa hari kemarin Pak. Jadi bukan udah lama. Jadi artinya saya juga tidak menyangka ada respon seperti itu, karena ke saya belum pernah ada yang langsung cara belum gitu ya. Kalau ketemu dengan guru-guru ya baik-baik aja seperti biasa. Kemudian via WA aku tidak pernah ada juga sih. Tapi hari kemarin Pak Kepala Sekolah bilang ya kalau ada yang merasa, ada guru yang merasa kurang nyaman dengan itu di grup. Nah, saya pun kaget kok. Ternyata ada ya, padahal saya tadi awal udah sampaikan bahwa niat saya itu tadi tidak ada maksud lain selain pertama apresiasi guru yang sudah dengan tugas tepat waktu. Yang kedua hanya mengingatkan saja sih, hanya mungkin karena di grup ada beberapa guru yang belum, terutama itu yang merasa kurang nyaman dengan info tersebut. Itu mungkin Pak. Gitu ya Pak Denny. Nah Pak Denny, bagaimana nih rencana dari Pak Denny sendiri dalam menanggapi dan menghadapi serta rencana kedepannya untuk menyelesaikan hambatan
tahap terakhirnya Pak Deddy, seperti apa nih rencananya Pak Deddy? Ya, saya juga karena baru kemarin ya menyadari ini ada hal seperti ini, artinya di luar dugaan saya. Nah, memang saya pun kembalikan kepada saya pribadi, ya harus bagaimana. Yang pertama, sebenarnya ya saya pun berpikiran bahwa memang ini harus dilaksanakan ya. Guru itu diberi waktu untuk mengerjakan soal lebih panjang. Jadi mungkin ke depan ini SK atau penugasan, SK tugas dari sekolah untuk guru membuat soal itu harus diberi waktu yang lebih panjang. Jadi mungkin nanti agar gurunya juga tenang mengerjakannya, kemudian tidak merasa diburu-buru. Jadi mungkin ke depan tuh SK-nya harus diterbitkan mungkin sebulan sebelum pelaksanaan, sehingga guru nanti punya waktu untuk mengerjakan soal leluasa lah. Ketika diinformasikan, maka guru-guru pun di grup mungkin tidak merasa terburu-buru karena masih ada waktu gitu ya ke depannya. Jadi mungkin ke depan saya akan koordinasi dengan kepala sekolah untuk agar SK-nya lebih dini gitu ya, di awal gitu, agar guru punya waktu yang lebih banyak. Itu Pak, mendengarnya. Jadi rencana Pak Denny dalam menghadapi situasi seperti ini agar tidak terulang lagi mungkin ya, atau lebih baik lagi ke depannya, Pak Denny merencanakan untuk mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah ya, dalam menerbitkan SK pembagian tugas pembuatan soal dan lain-lain itu dengan jangka waktu lebih awal ya, sehingga memberikan keleluasaan bagi guru dalam waktu yang cukup panjang. Seperti itu ya Pak. Bagus. Luar biasa sekali rencana Pak Denny seperti itu. Nah selanjutnya Pak Denny, apa nih yang menjadi komitmen Bapak ya sebagai bentuk tanggung jawab nih, tanggung jawab dalam menyelesaikan hambatan-hambatan tadi, Oke. dan membutuhkan dukungan dari siapa saja nih dalam merencanakan ini Pak. Jadi ini kan kembali lagi ya, ini bukan tugas saya pribadi ya, jadi ini kan program sekolah. Nah, jadi memang ke depan ya saya perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengusulkan ke depan. Misalkan yang pertama adalah kemudian dari kepala sekolah, bahwa kepala sekolah nanti menerbitkan SK mungkin lebih awal, kemudian beliau juga memberikan informasi yang utuh ya kepada guru-guru bahwa inilah program sekolah yang harus dikerjakan secara sama-sama. Semua punya tupoksi masing-masing, semua harus kembali kepada tupoksi masing-masing, jadi tidak ada terkesan satu pihak menekan pihak lain, karena ini semua kita adalah kegiatan sekolah, bukan kegiatan pribadi ataupun kegiatan kurikulum ya. Kemudian ya yang kedua mungkin mau kasih kurikulum juga ya, mau kasih akademik, jadi agar bisa membantu menjelaskan lah kepada guru-guru bagaimana ini merupakan tugas atau program sekolah, bukan program kurikulum juga. Dan yang terakhir mungkin ya Bapak Ibu guru juga gitu ya. Jadi harus diberi ini ya, harus bersama-sama bersinergi lah. Tidak perlu lagi sebenarnya info di grup itu nggak penting juga sih sebenarnya. Saya mau mengumumkan di grup juga mungkin nggak perlu kalau semuanya bisa kembali kepada tupoksinya masing-masing gitu. Dan saya pun kan ngomong itu bukan saya ingin menagih, tapi saya hanya ingin memastikan bahwa saya pun punya tupoksi oleh sekolah diberi tugas untuk memastikan soalnya terkumpul. Jadi mudah-mudahan kalau semuanya bersinergi ya, dari mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru ya sebetulnya tidak usah di info grup atau tidak usah diumumkan di dalam grup siapa yang udah siapa yang belum, semuanya semuanya akan berjalan dengan semestinya gitu. Dan program sekolah ini berjalan dengan lancar sesuai harapan. Itu mungkin bagus. Luar biasa Pak Denny ya, sebagai tanggung jawab komitmennya Pak Denny akan berkolaborasi dengan pihak Ya semua pihak. dengan kepala sekolah tadi Pak Denny menyampaikan dengan tim kurikulum Ya. juga mensosialisasikan dengan rekan guru. Nah bagaimana Pak Denny dari pertemuan ini, apa yang Pak Denny harapkan, apa sudah tercapai atau ada sesuatu yang masih ingin diobrolkan Pak Denny? Ya, terima kasih Pak Agus. Saya sebenarnya tadi untuk sendirian bingung nih soal seperti apa gitu ya. Tapi setelah saya
secara dengan Pak Agus ya, saya mendapatkan sebuah pencerahan di mana saya harus apa yang saya kerjakan ke depan agar hal seperti ini walaupun mungkin tidak terlalu besar, tetapi kita harus antisipasi ke depan agar tidak terlalu besar lagi. Mudah-mudahan ke depan saya bisa mengerjakan tugasnya dengan lebih baik lagi tanpa ada intrik dan apa ya, tanpa ada hal yang membuat orang lain tersinggung atau seperti itu mungkin bagus. Terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Denny, luar biasa semangat. Ternyata solusinya muncul dari Pak Denny sendiri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Agus sudah menemani saya dengan pekerjaan yang berubah tadi. Terima kasih sama-sama Pak Denny, tetap semangat, semoga kedepannya semakin lancar dan sukses. Ya, Terima terima kasih, Pak Agus. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Agus ya. Sama-sama Pak Denny. Baik, alhamdulillah pelaksanaan coaching kita tadi sudah berjalan dengan lancar ya. Di sini saya mau bertanya kepada Pak Agus sebagai coach tadi ya. Tadi apa yang sudah dilakukan saat kegiatan coaching tadi? Alhamdulillah, terima kasih Bu. Pada saat pelaksanaan coaching tadi, alhamdulillah saya sudah sangat nyaman sekali, perasaannya juga nyaman, tenang, dan saya sudah melakukan mengikuti alur tirta. Jadi saya sudah menanyakan dari mulai tujuan, penggalian dan identifikasi masalahnya, sehingga targetnya tercapai, yaitu menemukan solusi permasalahan dari coaching itu sendiri. Sehingga jawaban permasalahan itu saya sudah gali dan muncul dari coachingnya sendiri. Ya baik, tadi saya perhatikan juga Pak Agus ini sudah sesuai betul ya tadi alur tirtanya, mulai dari tahapan tujuannya tadi sangat jelas sekali begitu ya, menyampaikan, kemudian menggali ya tujuannya tadi, kemudian lalu identifikasinya juga tadi sudah jelas ya, sangat detail, rinci begitu, kemudian identifikasi, kemudian rencana juga yang mau disampaikan, dan yang terakhir juga tentang komitmen atau tanggung jawabnya juga tadi sudah terlihat jadi jelas ya. Tadi bagus sekali ya Pak Agus ya sama Pak Denny. Pak Agus tadi sebagai coach ya, Pak Denny sebagai coachingnya tadi sampai akhirnya menuntun si coach ini akhirnya menemukan solusi ya, solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Lalu tadi juga sudah terlihat adanya penggalian gitu ya melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot kepada coach ini. Jadi tadi saya lihat sudah sangat bagus sekali gitu. Nah kemudian kompetensi apa lagi nih yang ingin ditingkatkan gitu dari kegiatan coaching ini? Yang ingin saya tingkatkan dari tentunya semua kompetensi mungkin kita dengan seringnya berlatih itu perlu kita tingkatkan agar semakin maksimal lagi. Hanya difokuskan di sini saya akan semakin mencari untuk pertanyaan-pertanyaan terbobot, sehingga penggalian identifikasi masalah dan rencana dari coach dalam penyelesaian masalahnya pun dapat tepat sasaran ya, dan efektif juga. Untuk kompetensi yang lainnya tentunya yang sudah berjalan tetap dipertahankan dan semakin ditingkatkan lagi. Demikian. Oke baik ya, terima kasih. Alhamdulillah ternyata praktek coaching kita ini berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.